Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Aksar Falah dari Fakultas Hukum Undip Universitas Diponegoro yang sedang menjalani KKN Tim 2 di Kelurahan Panggung RT 9 RW 6. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelatihan jaminan fidusia dan mekanisme pengajuan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengertian jaminan fidusia. Apakah itu pengertian jaminan fidusia? Jadi, pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya, tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak, dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur. Perjanjian fidusia ini adalah bersifat aksesoris. Adanya tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian peminjam, uang pada bank, atau pada perjanjian kredit kendaraan bermotor. Selanjutnya, mengenai pengaturan jaminan fidusia dan perkembangan eksekusi jaminan fidusia. Yang pertama, pengaturan jaminan fidusia pada saat diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria, ada jenis tanah yang tidak dapat dijadikan jaminan hipotek. Kemudian pada saat diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, ada jenis tanah yang tidak dapat dijadikan jaminan hak tanggungan. Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara parsial dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Pemukiman, Perumahan, dan sebagainya. Hingga akhirnya jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang kedua, perkembangan eksekusi jaminan fidusia dibagi dalam 3 periode, yakni dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, periode sebelum tahun 1099. Yang kedua, eksekusi oleh lembaga pembiayaan diatur oleh Kepres Nomor 61 Tahun 1988, menentukan eksekusi menggunakan jasa debit kolektor dengan mengambil paksa kendaraan di tengah jalan. Periode tahun 2011, eksekusi oleh perusahaan pembiayaan didampingi oleh kepolisian. Serta yang ketiga, periode setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Eksekusi dilakukan dengan cara perusahaan pembiayaan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan untuk kemudian pengadilan melakukan annulment. Eksekusi dilakukan dengan cara perusahaan pembiayaan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan untuk kemudian pengadilan melakukan annulment. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai jaminan fidusia, hukum benda, dan hukum perjanjian. Bahwa penguasaan hukum benda dilakukan terhadap objek benda bergerak dan tidak bergerak, objek berwujud dan tidak berwujud, serta objek baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Sedangkan penguasaan hukum perjanjian adalah terhadap setiap perjanjian baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Sementara itu, untuk kelembagaan ialah meliputi perbankan dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prosedur terjadinya jaminan fidusia. Prosedur terjadinya jaminan fidusia dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama, perjanjian kredit, bank atau perjanjian pembiayaan perjanjian pokok. Yang kedua, tahap kedua, itu pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris jaminan fidusia merupakan perjanjian asesor. Serta yang terakhir, yang ketiga sendiri, pendaftaran jaminan fidusia ke kantor jaminan fidusia atau yang sering disebut dengan KPF. Pada tahapan ini, terbit sertifikat jaminan fidusia dan lahir hak kebendaan. Selanjutnya, dalam hal ini saya akan membahas mengenai perkembangan jaminan fidusia dari manual ke elektronik. Yang dari manual ke elektronik sendiri, yakni pendaftaran jaminan fidusia dulu dilakukan dengan secara elektronik. Hal ini kemudian mengalami perkembangan yang diawali pada tanggal 5 Maret 2013.
Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum, yakni No. AHU 06.OT.03.01 tahun 2013 tentang pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online system. Dengan terbitnya SE Dirjen tersebut, kantor pendaftaran fidusia tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual, tetapi secara elektronik. Selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas mengenai fenomena eksekusi barang jaminan fidusia. Apa sih itu fenomena eksekusi barang jaminan fidusia? Mari kita lihat. Pendaftaran jaminan fidusia dulu dilakukan secara elektronik. Hal ini kemudian mengalami perkembangan yang diawali pada tanggal 5 Maret 2013. Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat edaran Dirjen Administrasi Hukum nomor 6.OT.03.01 tahun 2013 tentang pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, yakni online system. Dengan terbitnya SE Dirjen tersebut, kantor pendaftaran fidusia tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual, tetapi secara elektronik. Yang selanjutnya yakni adalah kita harus memahami lebih lanjut mengenai konsumen bermasalah dan mata elang atau yang sering disebut dengan debt collector. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan, yakni leasing company, consumers finance company, dengan profesional debt collector dilakukan melalui perjanjian outsourcing atau debt collector mengajar nasabah bermasalah tidak membayar angsuran yang sudah lewat waktu dan tidak dapat ditemukan lagi. Dengan cara barang jaminan diambil paksa dan diserahkan kepada lessor atau kreditur. Debt collector diberikan kuasa dalam bentuk surat kuasa khusus untuk menarik barang jaminan fidusia sehingga tidak cacat hukum. Selain itu, diberikan bukti kepemilikan atas kebendaan atau atas kendaraan yang akan ditarik agar tidak dikatakan sebagai perampasan. Perbuatan-perbuatan ini praktik di lapangannya menimbulkan kericuan antara konsumen dengan debt collector. Kemudian yang menjadi masalah, apakah perbuatan ini engineering? Harus dilihat kasusnya. Kalau sempurna bukti kepemilikannya, maka tidak dapat dikatakan engineering. Tetapi kalau tidak sempurna, ini perlu diantisipasi karena yang ditakutkan apabila ada fakta BPKB yang dipalsukan kemudian ditandatangani, kemudian diambil di tengah jalan, lalu dilaporkan ternyata bukan dari perusahaan pembiayaan, ini yang harus diwaspadai, yakni pencurian sepeda motor dengan dalih debt collector. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu RT 906 mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia dan pemohonan eksekusi jaminan fidusia. Yang pertama, pengamanan eksekusi jaminan fidusia sendiri, yakni diatur peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Ini yang kita harus patut ketahui ya. Antara lain, polisi memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini dilakukan tentunya dengan dua tujuan. Dua tujuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, terlindungi keselamatan dan keamanan penerima dan pemberi jaminan fidusia dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan. Yang kedua, mengenai permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Di atas dilakukan dengan cara penerimaan jaminan fidusia atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Kapolda atau Kapolres dengan melampirkan yang pertama, salinan akta jaminan fidusia. Yang kedua,
salinan sertifikat jaminan fidusia. Yang ketiga, surat pengeringatan kepada debitor. Yang keempat, identitas pelaksanaan eksekusi. Yang kelima, surat tegas pelaksanaan eksekusi. Baik, mengenai selanjutnya terkait dengan leasing dan consumer finance, yakni mengenai lembaga leasing dan consumer finance, sewa guna usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewaan guna usaha lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran, sedangkan pembiayaan konsumen atau yang sering disebut dengan consumer finance, yakni kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran. Dan selanjutnya mengenai kontrak pembiayaan atau leasing and elemen yuridis pembiayaan konsumen. Yang pertama, mengenai kontrak pembiayaan atau leasing. Dalam hari ini berdasarkan pasal 1319 KUH Perdata, kontrak pembiayaan atau leasing tunduk pada ketentuan umum hukum kontrak pembiayaan atau leasing termasuk dalam kontrak baku. Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku bagi pelaku usaha perusahaan pembiayaan. Selanjutnya mengenai kedua, elemen yuridis pembiayaan konsumen. Elemen yuridis pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan kegiatannya berupa pengadaan barang, bergerak dan tidak bergerak sesuai kebutuhan konsumen. Pembayaran dilakukan secara angsuran yang meliputi KOOP, OP, Detailing, and Hurkop. Seperti itu. Selanjutnya, dalam hal ini membahas mengenai hukum wan prestasi dan hukum jaminan. Arti yuridis wan prestasi adalah tidak memenuhi kewajiban hukum yang ditentukan dalam perikatan, kewajiban hukum dalam kontrak perikatan, yakni menunaikan prestasi. Dalam hukum kontrak dan hukum jaminan, wan prestasi debitur dapat terjadi karena kesalahan schedule atau kesengajaan lulus dan kelalaian culpa. Kalau debitur wan prestasi, kreditur melakukan teguran atau somasi and money agar debitur memenuhi kewajibannya membayar utang. Kreditur harus membedakan wan prestasi dalam hukum perjanjian dan hukum jaminan akibat hukum berbeda. Seperti itu. Selanjutnya mengenai debitur fidusia wan prestasi dan hukum eksekusi serta eksekusi jaminan fidusia. Debitur fidusia wan prestasi, kalau konsumen wan prestasi, maka kreditur tidak boleh mengeksekusi dengan cara mendaku benda jaminan fidusia walaupun jika kreditur melakukan eksekusi dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Apabila eksekusi dilakukan bertentangan dengan hukum, maka perbuatan kreditur dikualifikasi sebagai tersebut. Selanjutnya, mengenai hukum eksekusi serta eksekusi jaminan fidusia. Pengertian eksekusi adalah melaksanakan hukum dari putusan pengadilan. Eksekusi ini dapat dilakukan karena adanya kekuatan eksteritorial. Dalam hukum jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksteritorial yang sama dengan putusan pengadilan yang inkrah. Hal ini karena pada sertifikat jaminan fidusia tertulis an have demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditur pasal 15 ayat 2 UU JF. Yang kedua, penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur sendiri melalui
pelelangan umum kreditur mengambil pelunasan piutangnya. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan sesuai kesepakatan debitur dan kreditur untuk memperoleh harga tinggi. Yang keempat, dalam rangka pelaksanaan eksekusi debitur, wajib menyerahkan benda jaminan. Seperti itu. Yang terakhir, poin yang harus kita perhatikan mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia sendiri. Dalam praktik eksekusi jaminan fidusia, oleh kreditur atau kuasanya sering menimbulkan perlawanan dari debitur konsumen yang akibatnya dapat merugikan para pihak. Proses pengamanan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dengan cara kreditur mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada Kapolda atau Kapolres. Baik, demikian sedikit pemaparan mengenai jaminan fidusia kendaraan bermotor. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.